Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin merepresentasikan hasil review jurnal dengan metode Reliability Center Maintenance. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Fadlur Rahman Hadi, NIM D600180123 dan Muhammad Harismanto, NIM D600190078 dan juga Ibrahim Labib Hasan, NIM D600180118. Jurnal yang kami ambil berjudul Perencanaan Perawatan Mesin Welding MIG pada Produksi Subframe di PT XYZ dengan metode Reliability Center Maintenance yang ditulis oleh Zulkani Sinaga, Solihin, Muhammad Ardan. Nah, jurnal ini diterbitkan pada bulan Februari 2021. Lokasi penelitian PT XYZ, yaitu perusahaan nasional yang bergerak di bidang produksi karoseri khususnya untuk jenis karoseri truk. Berikut data lapangan dan permasalahan. Data kerusakan mesin welding pada periode November 2019 sampai April 2020. Berikut data operasi mesinnya dan juga breakdown dari mesinnya. Dan di sini dapat dilihat mesin wire feeder paling tinggi, paling sering rusak dengan total 24 kali. Tujuan penelitian menciptakan metode pemeliharaan yang akurat, fokus, dan optimal guna mencapai keandalan yang optimal. Selanjutnya, Berikutnya adalah metode optimasi, metode yang diterapkan dalam mencapai oh selanjutnya ya Mas Habib. metode optimasi untuk metode optimasi yang diterapkan dalam mencapai target yaitu dengan menerapkan Reliability Centered Maintenance atau RCM. Next, untuk metode penelitian dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, perhitungan maintenance, performance maintenance, perhitungan FMA, menentukan parameter distribusi, yaitu ada 4, yaitu distribusi normal, log normal, eksponensial, dan Weibull. Lalu distribusi itu terpilih atau tidak. Jika iya, maka akan ada perhitungan maksimum likelihood yang diperoleh dari hasil MTTF, interval perawatan komponen, dan availability. Apabila hasil downtime-nya berkurang, maka akan diberi saran atau usulan perbaikan dan selesai. Next. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk rekapitulasi dilakukan selama 6 bulan yang dimana didapatkan NTBF sebesar 54,33 jam, MTTR sebanyak 1,33 jam, dan availability sebanyak 97,51%. Nah, performa maintenance yaitu menghitung nilai MTBF, MTTR, dan availability dari laporan data kerusakan mesin welding. Next. Nah, berikutnya adalah tabel FMEA. Tabel FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis, yaitu proses di mana peneliti menggunakan nilai rating untuk menggambarkan kerusakan mesin yang terjadi pada mesin dan komponen mesin saat proses produksi berlangsung. Bisa dilihat pada tabel FMEA worksheet. Pada pengontrol kawat elektroda ada potensial failure mode, yaitu pengumuman kawat rusak dan wire feeder tidak bekerja. Untuk potensial efek failure pada daya putar stang metal tidak beraturan didapatkan severity sebanyak 9, lalu kawat elektroda habis didapatkan 7. Untuk bagian komponen stang metal tidak bekerja didapatkan occurrence sebanyak 8 dan flywheel berhenti sebanyak 1. Dan untuk berikutnya pada pengontrolan kinerja stang metal jalan didapatkan detection sebanyak 8, lalu mengganti komponen sebanyak 5. Untuk masing-masing potensial failure mode dari pengumuman kawat rusak didapatkan RPN sebanyak 576 dan wire feeder tidak bekerja sebanyak 33, yang total menjadi 611. Next. Pola distribusi data untuk pengolahan distribusi data dengan menggunakan waktu antar kerusakan dan waktu antar perbaikan
dilakukan dengan software Minitab 18, yang dimana distribusi yang diuji ada 4, yakni Weibull, log normal, eksponensial, dan normal. Nah, untuk pemilihan distribusi yang digunakan berasal dari correlation koefisien yang terbesar, yakni dari distribusi normal dengan angka sebanyak 0,958. Next. Berikutnya adalah maksimum likelihood estimator, yang dimana di sini didapatkan metode maksimum likelihood estimator dengan distribusi yang dipilih yaitu distribusi normal dengan parameter mu sebanyak 61,93 dan alfa sebanyak 48,6. Next. Nah, yang berikutnya adalah MTTF. Untuk MTTF digunakan untuk dari komponen wire feeder mencari interval waktu penggantian pencegahan komponen wire feeder dan menganalisis perhitungan availability komponen wire feeder. Untuk MTTF dari komponen wire feeder dengan distribusi normal mendapatkan MTTF sebanyak 61,9391. Berikutnya kepada Haris. Baik, berikutnya interval waktu penggantian pencegahan komponen wire feeder. Untuk melakukan penggantian pencegahan ini dilakukan perhitungan yang sifatnya trial dan error dengan bantuan software Minitab 18 sehingga diperoleh nilai downtime menurun. Bisa dilihat pada tabel interval waktu penggantian pada rentang 50, angka 50 menunjukkan demikian yang ada di tabel. Next. Analisis perhitungan availability komponen wire feeder. Availability merupakan probabilitas suatu komponen dapat beroperasi sesuai fungsinya. Semakin tinggi kemampuan komponen, maka semakin baik keadaan komponen tersebut untuk dapat beroperasi dengan baik. Menggunakan persamaan diperoleh availability 98,01%. Artinya bahwa setelah dilakukan tindakan perawatan pencegahan terhadap komponen, maka kerusakan pada komponen tersebut dapat teratasi sebesar 98% dari total kerusakan komponen wire feeder. Next. Kesimpulan 1. Hasil perhitungan berdasarkan FMLA diperoleh. Poin A, nilai RPM pada komponen kritis wire feeder yaitu sebesar 611. Distribusi waktu antara kerusakan komponen wire feeder adalah distribusi normal. Nilai parameter untuk komponen wire feeder pada median adalah 61,9391 dan standar defisiensi yaitu 48,6053. Nilai MTTF untuk komponen wire feeder adalah 61,9391 jam. Selang waktu interval pengganti pencegahan dan perawatan pada komponen wire feeder adalah sebesar 10/1349. 2. Berdasarkan perhitungan performance maintenance periode November 2009 sampai April 2020, MTBF sama dengan 39,92 sampai 72,9 jam. MTTPR 1,19 sampai 1,78 jam. Availability 94,67% sampai 98,20%. Nilai availability untuk komponen wire feeder adalah 98%. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.